Pada kunjungan kenegaraannya ke Turki, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan Majelis Nasional Turki dan menyampaikan pidato yang mengejutkan banyak pihak. Di situ Prabowo mengungkapkan rasa hormatnya terhadap dua tokoh besar dalam sejarah Turki, Mustafa Kemal Atatürk dan Mehmet Sang Penakluk. Pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet Sang Penakluk. Yang jika kita renungkan secara mendalam, sangat problematik. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pujian tersebut? Atatürk yang dikenal dengan tekadnya untuk memisahkan agama dari negara, seorang pemimpin yang dengan sengaja menghancurkan kekhalifahan terakhir Islam Ottoman dan membuatnya menjadi negara Turki yang sekular secara radikal. Sedangkan Mehmet II Sang Penakluk yang membuat kekhalifahan Ottoman masuk ke masa jayanya dengan menghancurkan sebuah peradaban Kristen Bizantium yang telah ada selama berabad-abad. Jadi keduanya adalah pemimpin yang mengubah dunia secara radikal. Tetapi yang satu menuju sekularisme, yang satu lagi menuju islamisasi. Tentunya ini membuat kita bertanya-tanya, jadi ke arah mana Prabowo akan membawa Indonesia? Ke arah modernisasi sekular atau ke arah kekhalifahan Islam? Apakah Prabowo seorang Islam fanatik yang berjuang untuk membuat dunia di bawah kekuasaan Islam seperti Mehmet II? Ataukah dia justru seorang sekularis bertopeng yang siap mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang menjauh dari akar keislaman seperti Atatürk? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya tentang Prabowo. Ini tentang Indonesia, tentang masa depan kita semua. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, pertama kita bahas Mustafa Kemal Atatürk, tokoh yang Prabowo kagumi. Dia adalah nama yang sangat besar dalam sejarah Turki. Seorang pahlawan yang memimpin negara itu keluar dari kekaisaran Ottoman yang runtuh. Atatürk dikenal dengan visi radikalnya dalam mendirikan Republik Turki yang sekuler. Namun di balik citra kepahlawanannya, ada sebuah kontroversi besar yang tak bisa diabaikan. Atatürk bukan hanya menciptakan Turki modern, dia juga menghapus pengaruh agama dari kehidupan publik dengan cara yang sangat drastis. Atatürk memimpin Turki melewati revolusi sosial dan politik yang mendalam, menghapuskan sistem kekaisaran dan menggantinya dengan sebuah republik sekuler yang sangat berbeda dari negara yang dibangun atas dasar Islam. Salah satu tindakan paling kontroversialnya adalah larangan terhadap agama dalam kehidupan publik. Dia menghapuskan kekhalifahan, mengubah agama menjadi urusan pribadi, dan menegakkan sekularisme sebagai dasar negara. Atatürk menutup banyak masjid, melarang jilbab, dan mengubah banyak struktur keagamaan, mengganti kalender Hijriyah dengan kalender Gregorian, dan bahkan menggantikan bahasa Arab dengan huruf Latin dalam bahasa Turki. Semua ini bertujuan untuk mengubah identitas Turki menjadi negara yang lebih mirip dengan dunia Barat. Ia memandang agama sebagai penghalang bagi modernitas dan kemajuan, sesuatu yang harus dibatasi dalam ruang pribadi, jauh dari ranah politik dan sosial. Namun inilah yang menjadi problematik ketika Prabowo, seorang pemimpin Muslim Indonesia, mengagumi sosok yang secara terang-terangan berusaha menyingkirkan pengaruh Islam dari pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Atatürk menggambarkan sebuah visi negara di mana agama, terutama Islam, tidak memiliki tempat dalam pengambilan keputusan politik. Bagi banyak orang, termasuk mereka yang mempertahankan nilai-nilai agama, tindakan-tindakan Atatürk dianggap sebagai penghancuran terhadap identitas keislaman sebuah bangsa. Ketika Prabowo memuji Atatürk, kita tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia lihat dalam diri pemimpin yang secara sengaja memisahkan agama dari negara? Apakah Prabowo mengagumi keberanian Atatürk untuk memimpin perubahan besar? Ataukah dia melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah model negara yang lebih sesuai dengan visinya tentang masa depan Indonesia, yang mungkin lebih sekuler dan kurang dipengaruhi oleh agama? Keputusan untuk mengagumi Atatürk menjadi lebih problematik ketika kita mempertimbangkan konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim.
Prabowo justru memuji sosok yang secara sistematis menghilangkan peran Islam dalam kehidupan politik. Di sisi lain, Prabowo juga menyatakan kekagumannya terhadap Mehmet II, atau yang lebih dikenal sebagai Mehmet Sang Penakluk. Mehmet II adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Ottoman. Dikenal sebagai penakluk besar yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan memulai era kejayaan Kekaisaran Ottoman. Keberhasilannya ini menjadikannya salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam. Namun, seperti halnya Atatürk, kiprahnya tidak lepas dari kontroversi dan kekejaman yang harus kita telusuri lebih dalam. Mehmet II dikenal dengan keberaniannya dalam memperluas wilayah dan kekuatan Kekaisaran Ottoman. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Mehmet II membuat langkah besar dalam mengubah wajah dunia timur dan barat. Salah satu tindakan paling terkenal dan kontroversialnya adalah apa yang dia lakukan terhadap Hagia Sophia, gereja besar yang sebelumnya menjadi simbol utama kekristenan timur dan pusat keagamaan umat Kristen di Konstantinopel. Setelah merebut kota tersebut, Mehmet II mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, sebagai simbol nyata dari kemenangan Islam atas Kristen. Proses ini bukan sekadar pengambilalihan bangunan, namun sebuah pernyataan kekuatan dan dominasi yang sangat mengerikan bagi umat Kristen saat itu. Namun lebih dari itu, Mehmet II juga dikenal dengan kekejamannya dalam menanggapi perlawanan dari umat Kristen. Ketika pasukan Ottoman menaklukkan Konstantinopel, banyak perempuan Kristen dan bahkan biarawati yang diperkosa. Banyak penduduk Kristen dewasa dan anak-anak yang dibantai atau dijadikan budak. Serangan terhadap umat Kristen yang terjadi di Konstantinopel adalah salah satu peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah penaklukan kota ini. Kekejaman Mehmet II terhadap umat Kristen tidak hanya terbatas pada penaklukan Konstantinopel. Dalam ekspansinya yang lebih luas, Mehmet II juga dikenal dengan kebijakan yang sangat keras terhadap mereka yang menentang pemerintahannya, termasuk umat Kristen di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Banyak di antara mereka yang dipaksa untuk mengubah agama mereka atau menghadapi kekejaman yang tak terhindarkan. Sementara umat Islam melihatnya sebagai pahlawan yang membela agama dan mengembangkan kejayaan Islam, umat Kristen melihatnya sebagai penjajah yang brutal, menghancurkan salah satu pusat kebudayaan dan agama mereka. Kekejaman yang dilakukan oleh Mehmet menciptakan luka sejarah yang dalam bagi umat Kristen. Jadi dua tokoh yang dikagumi oleh Prabowo ini sangat problematik bagi Indonesia. Yang satu membawa ke arah sekuler, yang satu lagi membawa ke arah agamis. Yang satu membuat ketakutan di kalangan Islam, yang satu lagi membuat ketakutan di kalangan Kristen. Apa yang sebenarnya ada di benak Prabowo? Mari kita renungkan hal ini dengan bagaimana kepribadian Prabowo sendiri. Apa kesamaan kedua tokoh yang disebut dan apa artinya? Persamaan antara Atatürk dan Mehmet Sang Penakluk sangat jelas dalam konteks tindakan dan visi mereka yang jauh dari kompromi. Keduanya adalah pemimpin yang dikenal karena kekuatan pemimpinan yang luar biasa, tetapi juga karena cara-cara yang radikal dan kontroversial dalam mewujudkan tujuan mereka. Atatürk dengan sekularismenya yang radikal, menghancurkan pengaruh Islam dalam kehidupan politik dan sosial Turki. Sementara itu, Mehmet Sang Penakluk, meskipun seorang pahlawan dalam sejarah Islam, menggunakan kekuatan brutal untuk menaklukkan Konstantinopel, membantai ribuan umat Kristen dan mengubah Hagia Sophia dari gereja menjadi masjid, sebuah simbol dominasi. Apa yang menarik di sini adalah bahwa Prabowo tampaknya mengagumi kedua tokoh tersebut, yang memiliki karakteristik serupa, pemimpin yang tidak takut untuk mengambil tindakan ekstrem demi membentuk visi besar mereka. Mungkin inilah yang menarik bagi Prabowo, sebuah keberanian untuk melawan arus, untuk bertindak tanpa ragu, dan untuk menciptakan perubahan yang besar, bahkan jika itu melibatkan pengorbanan atau kejaman. Jadi Prabowo mungkin merasa terinspirasi oleh kemampuan mereka untuk mengguncang dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang tak terlupakan, tanpa ragu untuk menggunakan kekuatan dalam mewujudkan visi mereka. Secara psikologis, kekaguman terhadap Atatürk dan Mehmet II juga bisa mencerminkan kepribadian Prabowo yang cenderung melihat dunia dalam garis besar, dengan perhatian yang sangat kuat pada perubahan besar dan transformasi negara. Dalam banyak hal, ini bisa menunjukkan bahwa Prabowo memiliki ambisi untuk tidak hanya menjadi pemimpin dalam konteks nasional,
tetapi juga seorang tokoh global yang diakui, yang dapat mengubah arah sejarah Indonesia dengan cara yang lebih radikal dan berani. Prabowo mungkin melihat Indonesia sebagai negara yang perlu diubah untuk menjadi lebih kuat dan dihormati di dunia internasional. Dan dia percaya bahwa perubahan besar, bahkan yang kontroversial, adalah langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dari sisi ambisi, Prabowo jelas memiliki keinginan besar untuk meninggalkan jejak dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Kekagumannya terhadap mereka, yang sekaligus dihiasi dengan kontroversi dan tindakan keras terhadap lawan dan musuh, mungkin mencerminkan pandangannya bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kekuatan dan keberanian untuk bertindak tegas, bahkan jika itu berarti mengabaikan norma-norma yang ada. Jadi jelas Prabowo punya ambisi untuk menjadi orang yang dicatat di dalam sejarah sebagai pemimpin besar yang membawa perubahan radikal dan tidak segan menggunakan cara yang kejam jika diperlukan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, tinggal perubahan radikal ke arah mana? Oleh karena itu, kita perlu sekali lagi memahami Prabowo. Apa Prabowo adalah seorang Islam fanatik, Islam nasionalis, atau sekular bertopeng Islam? Prabowo seringkali menggambarkan dirinya sebagai seorang yang mendalami nilai-nilai Islam, serta mempunyai banyak pengikut dan pendukung yang merupakan Islam radikal. Dia sering menekankan pentingnya kesatuan bangsa, nilai-nilai kebersamaan, dan semangat perjuangan untuk negara, sesuatu yang banyak dihubungkan dengan Islam nasionalisme, di mana agama dan negara berjalan seiring, dan satu memperkuat yang lain. Tetapi dia juga menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap identitas nasional Indonesia, dan mempunyai keluarga yang beragama Kristen. Setidaknya ibunya Prabowo beragama Kristen dan juga adiknya beragama Kristen. Kebijakan atau pandangan politik yang kadang tampak sekuler, seperti yang dapat dilihat dalam kekagumannya terhadap Atatürk yang dikenal dengan sekularismenya yang radikal, membuka kemungkinan bahwa Prabowo mungkin melihat jalan menuju kemajuan Indonesia melalui perubahan yang lebih besar dan lebih berani, bahkan jika itu mengarah pada sekularisasi yang lebih kuat. Prabowo memiliki kemampuan untuk bergerak di antara dua dunia ini, dunia Islam nasionalisme dan dunia sekuler, yang berusaha untuk memodernisasi negara dengan cara yang lebih pragmatis. Apakah di dalam hatinya, Prabowo adalah seorang Islam fanatik yang radikal, atau seorang sekuler yang bertopeng Islam? Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Tetapi kita bisa melihat sikap Prabowo yang ingin merangkul semua pihak. Dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Apa yang menjadi kunci di sini adalah bahwa Prabowo bukan hanya seorang pemimpin yang akan bertindak sesuai dengan prinsip pribadi, tetapi juga seorang pemimpin yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, suara-suara dari partai, dan opini masyarakat. Dia bukanlah sosok yang bisa berjalan sendirian dalam menentukan arah negara ini. Jika suara-suara konservatif Islam lebih kuat, kita mungkin akan melihat Indonesia lebih mengarah ke negara yang menonjolkan identitas Islam. Tetapi jika suara-suara sekuler atau globalis lebih dominan, Prabowo mungkin akan menavigasi Indonesia ke arah yang lebih terbuka dan sekuler. Pada akhirnya, pertanyaannya adalah, apakah Prabowo akan memilih jalan yang lebih keras, radikal, dan penuh risiko, seperti yang dilakukan Atatürk dan Mehmet Sang Penakluk, atau akankah dia mengarahkan Indonesia menuju keseimbangan yang lebih moderat dan progresif? Keputusan ini akan sangat tergantung pada kekuatan politik dan tekanan yang ada di sekitarnya. Yang jelas, Prabowo memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia ke arah yang sangat berbeda secara radikal, baik itu lebih Islamis atau lebih sekuler, kalau perlu dengan cara keras. Prabowo Subianto, dengan segala kekuatan politik dan pengaruh yang dimilikinya, seperti kartu liar yang bisa membalikkan permainan. Di tangan Prabowo, nasib Indonesia bisa berbalik arah dengan sangat radikal, ke arah yang tidak bisa diprediksi. Dia memiliki potensi untuk mengubah Indonesia, baik menuju negara Islam yang lebih keras seperti yang diinginkan sebagian umat Muslim konservatif, atau bisa saja membawa negara ini ke arah sekularisasi yang lebih progresif, seperti yang ditunjukkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Bagi umat Kristen di Indonesia, ini adalah saat yang kritis. Jika umat Kristen tidak mau terlibat dalam politik untuk membentuk masa depan Indonesia, maka kemungkinan negara ini berjalan ke arah Islam radikal. Mungkin saja umat Kristen dipaksa masuk Islam, pembantaian massal, gereja diubah menjadi masjid,
Dan hal-hal buruk lain terjadi lagi seperti yang dilakukan oleh Mehmet Sang Penakluk. Karena Mehmet Sang Penakluk adalah idola yang dikagumi oleh Prabowo Subianto. Apakah kita mau hal itu terjadi? Jika kita tidak mau hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita tidak boleh diam dan hanya menunggu. Ini adalah waktu yang menentukan, di mana kita harus proaktif, berpartisipasi, dan masuk ke dalam lingkaran kekuatan yang ada di sekitar Prabowo. Jika umat Kristen ingin memastikan bahwa Indonesia tidak jatuh ke dalam pengaruh radikal yang dapat mengarah pada Islamisasi yang lebih keras, mereka perlu mempengaruhi jalan yang diambil oleh Prabowo. Apakah umat Kristen bisa mempengaruhi Prabowo? Tentu saja bisa. Kita perlu ingat bahwa ambisi Prabowo adalah menjadi tokoh yang tercatat membawa perubahan di dalam sejarah dunia. Kita perlu meyakinkan Prabowo agar dia menjadi tokoh yang tercatat membawa berkah perubahan ke arah yang baik, dan memperingati dia agar tidak menjadi orang yang tercatat sebagai tokoh yang membawa bencana perubahan ke arah yang buruk. Mengingat Prabowo mengagumi Atatürk, seorang tokoh yang melakukan revolusi sekuler yang mendalam di Turki, kita bisa mengarahkan Prabowo untuk lebih mengikuti jejak Atatürk dalam mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka, modern, dan sekuler. Kita perlu meyakinkan Prabowo bahwa dia lebih mirip dengan Atatürk daripada Mehmet. Kita perlu memberitahukan Prabowo bahwa Mehmet hanya mempunyai nama baik di mata Islam, tetapi mempunyai nama yang sangat buruk di mata dunia. Sedangkan Atatürk tidak punya nama buruk. Walaupun dia melakukan banyak kontroversi yang tidak menyenangkan umat Islam pada waktu itu, tetapi pada akhirnya sekarang ini nama Atatürk baik di umat Islam. Jadi kita harus menyampaikan Prabowo bahwa jika dia mau mengikuti jejak Mehmet, dia mempunyai resiko menjadi tokoh yang tercatat sangat buruk di mata dunia. Sedangkan Atatürk tidak punya nama buruk. Walaupun dia melakukan banyak kontroversi yang tidak menyenangkan umat Islam pada waktu itu, tetapi pada akhirnya sekarang ini nama Atatürk baik di umat Islam. Jadi kita harus menyampaikan Prabowo bahwa jika dia mau mengikuti jejak Mehmet, dia mempunyai resiko menjadi tokoh yang tercatat sangat buruk di mata dunia. Sedangkan jika dia mengikuti jejak Atatürk, dia akan mengalami perlawanan. Tetapi pada akhirnya, dia akan tercatat sebagai tokoh yang sangat dipuji oleh dunia. Nah, bagaimana cara masuk ke dalam lingkaran Prabowo dan mempengaruhi keputusannya? Langkah pertama adalah memahami bahwa Prabowo sangat dipengaruhi oleh lingkaran di sekitarnya. Dia adalah seorang pragmatis yang memahami betul pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan visinya. Oleh karena itu, umat Kristen harus masuk ke dalam jaringan tersebut, tidak hanya sekadar menjadi pengamat, tetapi juga menjadi aktor yang memiliki suara dan pengaruh. Ini bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah membangun hubungan yang kuat. Umat Kristen dapat membangun hubungan dengan tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran Prabowo melalui dialog terbuka, kolaborasi dalam proyek-proyek sosial, atau melalui organisasi masyarakat sipil. Setelah membangun hubungan, penting untuk menyuarakan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial dalam setiap diskusi kebijakan. Melalui hubungan yang baik, umat Kristen bisa menyampaikan aspirasi mereka dan mendorong agenda sekularisme yang lebih kuat. Yang kedua, menyuarakan kepentingan melalui media. Menggunakan media, baik itu sosial media, televisi, atau surat kabar, untuk menyuarakan dukungan terhadap ide-ide progresif dan sekuler. Mengingat pengaruh media dalam membentuk opini publik, umat Kristen dapat berperan dalam membentuk narasi yang mendukung arah sekularisasi dan kebebasan beragama yang lebih inklusif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dalam dunia pendidikan dan pemikiran. Salah satu cara untuk mempengaruhi pemikiran seorang pemimpin adalah dengan mempengaruhi para pemikir dan intelektual yang ada di sekitarnya. Umat Kristen dapat lebih aktif dalam dunia pendidikan, baik di universitas maupun lembaga-lembaga pemikiran, untuk memperkenalkan gagasan-gagasan tentang sekularisme dan kebebasan beragama yang lebih besar. Hal ini akan memberikan tekanan intelektual yang dapat memengaruhi Prabowo untuk lebih mempertimbangkan jalan sekuler dalam kepemimpinannya. Yang keempat, mendorong dialog antar agama yang positif. Membangun dialog antar agama yang lebih konstruktif dan inklusif bisa membuka ruang bagi Prabowo untuk memahami pentingnya menjaga keberagaman di Indonesia. Dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai sekuler dan moderat dapat memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang,
Umat Kristen bisa menunjukkan kepada Prabowo bahwa jalan Atatürk adalah jalan yang menghargai pluralitas dan kebebasan beragama. Yang kelima, menggunakan pengaruh ekonomi. Banyak pemimpin termasuk Prabowo sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Umat Kristen yang memiliki pengaruh di sektor ekonomi bisa menggunakan kanal ini untuk mendorong agenda sekularisme. Menunjukkan bahwa negara yang lebih terbuka, dengan kebijakan yang memisahkan agama dan negara, bisa membawa Indonesia menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing di dunia global. Kesimpulannya, umat Kristen harus aktif dan tidak boleh diam. Inilah saatnya bagi kita semua untuk menyadari bahwa masa depan Indonesia tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Prabowo Subianto, dengan ambisi dan pengaruh yang dimilikinya, memiliki kekuatan untuk membawa Indonesia ke arah yang sangat radikal, baik menuju sekularisme yang lebih modern dan progresif, atau sebaliknya, ke arah islamisasi yang sangat konservatif. Umat Kristen harus bersatu, berbicara, dan masuk ke dalam lingkaran kekuatan yang ada di sekitar Prabowo untuk mempengaruhi arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambilnya. Ini bukan hanya soal bertahan, tetapi soal membentuk masa depan Indonesia yang lebih terbuka, plural, dan menghargai keberagaman. Hanya dengan berpartisipasi secara proaktif dalam politik dan kebijakan negara, umat Kristen bisa mencegah Indonesia jatuh ke dalam arus sekularisasi radikal atau islamisasi yang terlalu dominan. Saatnya umat Kristen untuk berbicara dan mengarahkan Prabowo menuju jalan yang lebih moderat, mengikuti jejak Atatürk, demi Indonesia yang lebih damai dan inklusif di masa depan. Mari kita terus berjuang, dengan suara yang kuat dan hati yang tulus, demi Indonesia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera. Jika kamu setuju, jangan diam saja. Bagikan video ini supaya Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang dan anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman dan topeng keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan.